Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Archman Matte Edition. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka Linux Archman Matte Edition akan menampilkan aplikasi Linux Installer, yaitu aplikasi Calamares. Aplikasi Calamares pada Archman Matte Edition dengan versi 3.2.39.3. Untuk sementara kita bisa minimize terlebih dahulu Linux Installer Archman Matte Edition. Kita kembali ke desktop. Selanjutnya, untuk melihat dan mengecek informasi sistem pada Linux Archman Matte Edition, teman-teman bisa gunakan aplikasi terminal. Untuk membuka aplikasi terminal, teman-teman bisa tekan Alt F2 pada desktop, kemudian ketikkan Matte strip terminal, kemudian enter. Maka akan tampil aplikasi terminal. Aplikasi terminal pada Linux Archman Matte Edition yaitu Matte Terminal dengan versi 1.24.1. Pada terminal, untuk menampilkan informasi sistem dapat menggunakan perintah lsb_release spasi -a kemudian enter. Maka akan tampil informasi lsb version, distributor ID, description, release, dan yang terakhir informasi code name. Selain menggunakan lsb release -a, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan perintah neopatch. Namun secara default pada Archman Matte Edition tidak menyertakan neopatch. Untuk menginstal Neopatch, sebelumnya kita harus melakukan proses update dan upgrade, di mana proses upgrade adalah opsional, bisa dilakukan atau tidak. Untuk melakukan proses update pada terminal, teman-teman cukup ketikkan sudo pacman -s yy kemudian enter. Maka sistem akan mencoba update database paket repository pada server. Setelah proses update selesai, teman-teman bisa lakukan proses upgrade dengan perintah sudo pacman -s yu kemudian enter. Jika ada pertanyaan tentang libcanberra, disarankan untuk menghindari error atau crash dependency, teman-teman bisa inputkan n, kemudian enter. Kemudian jika ada pertanyaan tentang Qt5, teman-teman inputkan y, kemudian enter. Namun, apabila masih error dependency tentang libcanberra, teman-teman bisa mengatasinya dengan perintah sudo pacman -rdd, kemudian diikuti nama paket yang terjadi error. Di sini paketnya libcanberra spasi libcanberra strip pulse, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, do you want to remove this packet? Inputkan Y, kemudian
enter. Setelah proses remove dependency selesai, teman-teman lakukan kembali perintah upgrade, yaitu sudo pacman -s yu, kemudian enter. Jika ada pertanyaan tentang Qt5, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang direkomendasikan untuk dilakukan upgrade dengan jumlah 268 paket. Dan total size sekitar 600 MB dan total instalasi size sekitar 2,6 GB. Pada pertanyaan ini, jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall, maka teman-teman saya sarankan inputkan Y. Namun, dikarenakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Live CD atau Live USB, maka untuk menghemat waktu, saya akan inputkan N, kemudian enter. Setelah proses update dan upgrade, kita coba sebelumnya, kita akan melanjutkan ke proses install aplikasi Neopets. Install aplikasi pada terminal dapat dilakukan dengan perintah sudo pacman -s diikuti nama paket atau aplikasi yang akan diinstal. Misalkan Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah instalasi Neopets selesai, teman-teman bisa ketikkan Neopets pada terminal, kemudian enter. Maka akan tampil informasi sistem berupa OS, kemudian informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment yaitu menggunakan mat, kemudian informasi window manager, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi terminal font, informasi CPU, informasi GPU, informasi memori yang digunakan. Selanjutnya, pada terminal juga dapat melakukan penghapusan aplikasi, yaitu dengan perintah sudo pacman -r-cns diikuti dengan nama paket yang akan dihapus, misalkan Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses penghapusan selesai, teman-teman bisa ketikkan Neopets untuk mengetesnya, kemudian enter. Jika hasilnya adalah command not found, maka proses penghapusan Neopets pada sistem berhasil. Selain menggunakan terminal, proses install dan remove program pada Linux Archman Math Edition dapat dilakukan dengan aplikasi berbentuk GUI, Graphic User Interface, di mana nama aplikasi yang digunakan untuk membantu instalasi dan remove aplikasi pada Archman bernama PAMAC. Teman-teman bisa klik application, kemudian pada kolom pencarian, teman-teman bisa ketik add
or remove software. Jika sudah ada add or remove software, teman-teman bisa klik add or remove software. Maka akan tampil aplikasi PAMAC. PAMAC yang disertakan pada Archman Math Edition yaitu PAMAC dengan versi 10.1.2/1. Pada aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan instalasi aplikasi tambahan. Teman-teman bisa cari pada kolom pencarian. Misalkan kita mencari Gedit, setelah ditemukan aplikasi Gedit, teman-teman bisa klik, kemudian klik apply, kemudian klik additional plugin, kemudian klik choose. Maka sistem akan coba menginstal aplikasi. Jika terjadi konflik, teman-teman bisa klik apply, tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses install Gedit selesai, jika ada pop-up permintaan untuk restart, teman-teman bisa abaikan dulu dengan mengklik close. Kemudian untuk mengetes Gedit, teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Gedit pada run application, kemudian run, maka akan tampil aplikasi Gedit. Ini menandakan proses instalasi Gedit dengan menggunakan bantuan PAMAC add or remove software pada Archman Math Edition berhasil. Kita bisa close terlebih dahulu Gedit dan aplikasi PAMAC. Kemudian kita minimize terlebih dahulu aplikasi terminal. Selanjutnya, untuk aktivitas sehari-hari, tentunya kita butuh beberapa aplikasi pendukung, di antaranya text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Secara default, Archman Math Edition menyertakan text editor bernama Pluma. Teman-teman bisa akses Pluma dengan cara menekan Alt F2 pada desktop, kemudian ketikkan Pluma, kemudian enter. Maka akan tampil aplikasi Pluma. Pluma yang disertakan pada Archman Math Edition yaitu Pluma dengan versi 1.24.2. Selanjutnya, selain text editor, kita juga butuh file manager untuk melihat dan mengakses file-file yang kita simpan pada PC atau komputer kita. Pada Archman Math Edition menyertakan Kaza sebagai file manager. Teman-teman bisa akses di panel bagian bawah ada Kaza, kemudian klik Kaza tersebut, atau teman-teman bisa klik shortcut komputer pada desktop, maka akan tampil aplikasi Kaza.
Kazaa yang disertakan pada Linux Archman Math Edition yaitu Kazaa dengan versi 1.24.1. Selanjutnya, selain text editor dan file manager, kita juga butuh aplikasi untuk berselancar di internet. Linux Archman Math Edition menyertakan secara default aplikasi Firefox. Teman-teman bisa klik Firefox pada panel bagian bawah. Firefox yang disertakan pada Archman Math Edition yaitu Firefox dengan versi 89.0.2 64 bit. Kita bisa minimize terlebih dahulu Firefox dan kembali ke desktop. Selain aplikasi yang disebutkan sebelumnya seperti text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet, jika teman-teman ingin melihat seluruh aplikasi yang ditanamkan pada Archman Math Edition, teman-teman bisa klik pada bagian menu, maka akan tampil beberapa tool seperti Flash, System, dan Application. Untuk application, teman-teman bisa ketikkan di kolom pencarian jika teman-teman mengetahui nama aplikasi yang ingin teman-teman buka, atau teman-teman bisa mencari sesuai dengan kategori yang disediakan. Misalnya, kategori aksesoris ada disk sampai dengan film, kemudian kategori games ada Cheese sampai Chromium. Pada kategori graphics ada of Math Image Viewer sampai Pioneer. Kemudian internet ada Apache SSH Server Browser sampai UGET. Kemudian untuk Office ada Atril Document Viewer sampai Math Dictionary. Kemudian sound and video ada Pulse Audio Volume Control sampai dengan Media Player. Kemudian System Tools ada Apache Zerocon Browser sampai UX Term. Kemudian Administration ada Add or Remove Software sampai dengan Print Setting. Dan pada Preference ada About Me sampai dengan Windows. Selanjutnya, jika teman-teman menghendaki mencari informasi lebih lanjut tentang Archman Math Edition, teman-teman bisa kunjungi website resmi Archman Math Edition yaitu di archman.org. Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Linux Archman Math Edition. Atau teman-teman mungkin ingin mencari tentang versi-versi atau artikel-artikel sebelumnya, teman-teman bisa juga membaca di website archman.org. Kita bisa minimize terlebih dahulu Firefox dan kembali ke desktop. Setelah mengecek informasi sistem dan aplikasi-aplikasi yang ditanamkan pada Archman Math Edition, kemudian jika teman-teman merasa aplikasi yang ditanamkan pada Linux ini bisa
menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan teman-teman ingin menginstal Artsman Math Edition pada komputer atau PC teman-teman, teman-teman bisa lakukan install aplikasi dengan membuka Calamares, atau jika sebelumnya teman-teman hanya minimize installer Linux yang pertama kali booting, teman-teman bisa klik di panel bagian bawah. Maka akan tampil Calamares untuk membantu proses instalasi Artsman Math Edition. Untuk proses dan langkah-langkah instalasi Artsman Math Edition akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Artsman Math Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.